لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Mas Subhan. Assalamualaikum Mas Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Silakan Mas Subhan untuk gelombang cinta dan juga atau yang berkaitan dengan Fatku Robani malam hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim kepada Buya Syakur. Terima kasih untuk Pak Afkar dan Pak Tato yang selalu mencerahkan. Pertama-tama saya bersyukur masih bisa diberi kesempatan. Dari tadi nyimak dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal positif atau yang bermanfaat dalam ngaji kali ini. Pertama, terkait dengan puisi yang dibacakan oleh Ibu Judis ini, yaitu terkait dengan niat yang baik. Lalu saya langsung menuju ke halaman yang halaman 8. Di situ Buya di halaman 8 menyebutkan perempuan ini pernah bertanya kepada laki-laki tersebut mengapa dia tidak pernah menjelekan dan memburukan orang lain. Jujur saja aku sangat sibuk mencari keburukan dan kejelekan diriku sendiri sehingga aku tidak ada waktu. Nah, yang saya tangkap dari kenapa dia tidak pernah menjelekan dan memburukan orang lain, karena mungkin di dalam hati laki-laki ini sudah dipelihara niat yang baik di dalam hatinya. Jadi tidak ada waktu, jangankan menjelek-jelekan orang. Jadi dia sibuk dengan dirinya sendiri karena hatinya dipenuhi dengan niat-niat yang baik. Itu maka dia bahkan menilai orang lain buruk pun enggak gitu. Jadi ini satu pelajaran buat saya khususnya, agar kita tidak menjelekkan orang lain dan memburukkan orang lain. Ya saya harus memelihara kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati kita sendiri. Jadi dengan situ saya ingat satu buah hadis bahwa hati itu adalah raja yang bisa mempengaruhi seluruh anggota badan kita, baik mata. Ketika udah hatinya baik, maka mata akan melihat kebaikan, mulut, telinga dan lain sebagainya. Jadi raja itu di dalam diri kita ya hati, maka rajanya ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian bagaimana niat yang baik ini mempengaruhi amal. Nah, di sini juga Buya mengingatkan lagi bahwa kita itu dalam hidup ini perlu adanya teman, tapi teman yang bukan sekedar seperti bayang-bayang. Kalau teman seperti bayang-bayang, tentu bayang-bayang kita lebih pandai meniru kita. Maka dalam berinteraksi, bermuamalah, yang dicari adalah teman yang mampu mengoreksi, mampu mengingatkan dan menasehati. Nah, dari sini saya mendapat pelajaran bahwa banyak orang-orang di sekitar kita yang dicari bukan orang yang mengekor atau mengikuti kita saja, tapi mereka yang mampu dan berani ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat kekhilafan, berani menegur, dan bahkan bisa yang diharapkan adalah nasihatnya. Jadi berteman dengan orang-orang seperti ini adalah justru yang akan membuat niat kita terpelihara, amal kita terpelihara, dan tujuan kita bergaul yaitu menjadi terbimbing rasa kemanusiaannya gitu. Jadi tidak semacam keegoisan, saya pengennya diikutin sama orang atau ya pengen jadi orang yang dipandang terus, jadi nggak mau dikoreksi, nggak mau dinasehatin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu berupa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu mohon tanggapan Buya terkait dengan kenapa niatul mukmin itu khairun min amalihi. Bagaimana secara gamblang atau jelas dan contoh konkretnya bahwa kok antara niat dengan amal kok
lebih baik khairun itu lebih baik niat dibanding amalnya. Begitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak pertanyaan ya. Iya. Mulai dari bawah dulu Bu ya barangkali. Jadi kenapa aku tidak menjelek-jelekan orang, menyalah-nyalakan orang? Kalau saya pribadi saya selalu mengatakan, kenapa saya tidak dalam ber-YouTube ini, saya tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak mengkafirkan orang lain, tidak membid'ahkan, nggak pernah kan? Mudah-mudahan saya konsisten. Ya kan? Kenapa demikian? Jawaban saya, karena mulut saya terlalu mahal untuk menjelek-jelekan orang lain. Terlalu mahal mulutku untuk mencaci maki orang lain. Kalau menyanjung boleh dah, saya siap menyanjung orang lain, kan gitu. Itu jawaban saya. Tapi di sini jawabannya, karena aku sibuk, ya kan, mencari keburukanku sendiri sehingga ada waktu. Nah di sini perlu saya garis bawahi, ketika orang itu tidak menjelekkan orang lain, di sini tidak diperlukan niat. Awas, yang diperlukannya itu ketika kita akan berbuat. Paham nggak? Tapi ketika kita tidak berbuat, tidak pergi, di luar ada orkes sandiwara, ya kan? Saya tidak nonton orkes di depan karena saya ada tugas yang besok harus ada presentasi di depan mahasiswa, kan begitu sang dosen. Jadi tidak berangkat nonton orkes itu tidak diperlukan niat. Nawa itu aku niat untuk tidak berangkat. Niat itu adalah diperlukan ketika kita akan berbuat. Ketika tidak berbuat itu adalah merupakan reaksi dari keinginan kita terhadap tadinya ingin melihat. Reaksinya itu jangan melihat sandiwara, ya. Hati pengen menjelekkan orang lain, tapi kita reaksinya adalah jangan menceritakan kejelekan orang lain. Jadi ketika kita berdiam diri tidak menjelekkan orang lain, itu tidak diperlukan niat itu. Nawa itu adamal ghibah atau nawa itu adamal namimah yang nggak ada. Nawa itu adamal sholat yang nggak ada, dia tidak sholat. Nah itu saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua apa lagi itu? Tentang niatul mu'minin khairu min amali. Iya, itu sebelum itu ada lagi. Sebelumnya tentang yaitu kaitan antara nilai kebaikan dengan amal. Gitu. Ya tadi sudah ya. Nah, sekarang niatul mukmin khairu min amali. Niatnya orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Dari satu sisi, ketika Anda niat baik sebelum dilaksanakan itu sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Tetapi ketika Anda niat tidak baik belum dicatat kecuali sudah dilaksanakan. Pidana itu sama, bukan karena orang niat jahat lalu ditangkap, nggak bisa dong. Orang niat ngerampok, dia belum merampok ditangkap karena nggak ada hukuman terhadap niat jahat itu. Jahat itu ketika masih dalam niat, dalam rencana, itu belum dianggap satu pidana, baru ditangkap kalau sudah melaksanakan sama-sama itu. Itu satu sisi. Kemudian dari keamanan sendiri, keamanan artinya ya sudah begini. Ketika kita niat baik, dicatat kebaikan, selesai, mendapat kebaikan niat tadi. Tetapi ketika sudah diamalkan, belum tentu aman. Karena ketika niat ada dalam hati, maka tidak akan ada puting beliung, tidak ada taufan yang menghapuskan kebaikan Anda sebagai dalam bentuk niat. Betul. Tetapi kalau sudah mendapat action dilakukan, kebaikan Anda nyumbang masjid sekian juta, kemudian orang bertepuk tangan semua, dan lalu Anda merasa bangga, kemudian Anda ceritakan kepada orang lain,
hilang semuanya itu, masih Iya. terancam. Jadi posisi niat itu sendiri murni Anda mendapat timbalan kebaikan niat yang baik itu. Tetapi ketika sudah dilaksanakan masih dipertanyakan apakah tersambar petir atau kena puting beliung. Nah, ini banyak sekali orang yang menagih Tuhan di akhirat ketika dia menanyakan mana kebaikan-kebaikanku ini ya Tuhan, kok nggak ada, kosong semuanya. Dijawab, kebaikanmu sudah dilunasi di dunia dulu itu. Apa pelunasannya? Saya kan nyumbang, saya ngasih makan anak yatim piatu, saya nyumbang masjid, saya mana kok kosong semuanya? Sudah dilunasi semuanya di dunia. Dengan apa? Dengan sanjungan dan pujian orang terhadap dirimu itu. Iya, iya. Paham? Paham, paham. Kok begitu? Iya. Masa hanya sanjungan saja? Iya. Lalu ditanya, Anda ketika disanjung seneng nggak? Senang. Senenglah, ya itulah imbalannya. Anda sudah lunas, di dunia sudah dapat kesenangan, di akhirat tidak ada kesenangan buat kamu karena sudah kami lunasi semuanya itu. Iya. Makasih. Baik.